Kami dari Polda Jawa Barat beserta instansi terkait akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus pupuk palsu non-subsidi jenis anorganik. Pengungkapan ini terjadi di TKP di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Adapun terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah melakukan pembuatan atau memproduksi pupuk palsu yang tidak memenuhi persyaratan dan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian memperjualbelikan pupuk palsu jenis anorganik dengan merek Ponska. Untuk kronologis kejadian yang dapat saya sampaikan, yaitu awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024, penyidik dari Ditkrimsus Polda Jawa Barat telah melakukan penyelidikan dan menemukan tempat atau pabrik pembuatan pupuk palsu non-subsidi milik saudara MN, jadi berinisial MN, yang beralamat di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat di lokasi atau di TKP tersebut, penyidik Ditkrimsus telah menemukan ada kurang lebih 3 orang pekerja yang sedang melakukan aktivitas memproduksi pupuk palsu. Kemudian penyidik juga mengetahui bahwa pemilik saudara MN pada saat ditemukan di lokasi tidak sedang berada di lokasi pabrik tersebut. Pada saat itu juga telah diamankan barang bukti berupa pupuk palsu non-subsidi dengan merek Ponska sebanyak 40 karung dengan isi berat 50 kg per karung dengan merek Ponska. Kemudian penyidik juga menemukan 5 karung bahan baku berupa tepung dolomit dengan berat 50 kg per karung. 1 mesin jahit karung dengan merek Newlong dan 1 roll benang, 1 unit timbangan duduk digital dengan merek Nankai, ini kapasitasnya 150 kg. 1 bungkus plastik berwarna berisi serbuk berwarna merah dan 10 ton bahan baku dolomit yang belum diberi warna. Kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan oleh para penyidik dan pada tanggal 1 November 2024 penyidik mengamankan saudara MN selaku pemilik pabrik tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal yang ditemukan oleh para penyidik, maka tersangka menerangkan bahwa pabrik pupuk palsu anorganik non-subsidi merek Ponska tersebut telah beroperasi sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini atau sampai saat dilakukan pemeriksaan, penggeledahan dan ditemukannya oleh para penyidik di TKP. Adapun bahan yang digunakan untuk memproduksi pupuk palsu diantaranya adalah kalsium atau tepung dolomit, ZA, oker atau perwarna makanan, karung merek NPK Gresik Ponska,
kemudian ada mesin giling parabola, mesin jahit, skop, rotari, dan ayakan. Lalu ada timbangan merek Nankai. Tersangka juga mengakui bahwa telah menjual pupuk anorganik non-subsidi merek Ponska dengan harga Rp40.000 per karung ya, untuk kemasan 50 kg. Dan peredarannya yaitu di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Dengan cara tersangka memproduksi, setelah selesai memproduksi, maka konsumen atau calon pembeli datang sendiri ke pabrik milik tersangka. Kemudian dari hasil juga pemeriksaan sementara, telah diketahui bahwa tersangka dalam seminggu melakukan penjualan kurang lebih 3 kali. Dan untuk perkiraan produksi dari bulan Juli 2023 sampai saat dilakukan upaya penangkapan, sudah diproduksi sebanyak 252 kali produksi dengan rata-rata 5 ton per hari. Jadi total ada kurang lebih 1.260 ton pupuk non-subsidi anorganik. Dan diperkirakan kerugian kurang lebih sebesar 500 juta rupiah. Kemudian dari hasil pengujian secara laboratoris terhadap sampel pupuk anorganik yang dipalsukan oleh tersangka MN, ditemukan fakta bahwa pupuk tersebut dipalsukan. Dibuktikan dengan isi kandungan tidak sesuai dengan label. Dan telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan nomor register izin edar ke Kementerian Pertanian. Pada karung kemasan pupuk palsu merek Ponska yang diproduksi oleh tersangka ini tidak terdaftar. Untuk tersangka sendiri berinisial MN, pekerjaannya pelajar atau mahasiswa ya. Ini sesuai KTP. Kemudian alamatnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk saksi sampai saat ini telah dilakukan pemeriksaan kurang lebih terhadap 5 orang saksi dan 2 ahli, yaitu ahli pupuk dan ahli hukum pidana. Barang buktinya ada kurang lebih 10 ton yang masih bahan baku dolomit, artinya belum diberi pewarna, dan ada 10 ton pupuk yang siap diedarkan ya untuk ke konsumen. Adapun terkait dengan pasal atau dugaan yang dilanggar, yaitu pasal 121 dan atau pasal 122 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Ancaman hukuman ya, yang pertama, setiap orang yang mengedarkan sarana budidaya pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu ini diancam hukuman paling lama 6 tahun penjara dan paling banyak denda 3 miliar rupiah. Begitu juga dengan orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel, ini dipidana penjara dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah.